Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Pak Rizky. Kita akan kembali belajar tentang matematika dan utamanya tentang kecepatan ya. Dan kali ini juga tentang jarak dan juga waktu. Yang kemarin sudah kalian pelajari secara mandiri ya. Kalian coba pelajari secara mandiri di halaman 73 sampai 74. Oke, kecepatan. Kemarin kita tahu kecepatan itu kalian menghitung satuannya bisa meter per detik, atau bisa juga mungkin kilometer per jam, kilometer per menit, meter per jam dan sebagainya. Nah, berarti kecepatan, untuk mencari kecepatan itu adalah jarak ya. Pak Rizky tulis J, jarak, meter, kilometer, ini kan satuan jarak ya, jauhnya seberapa. Nah, itu namanya jarak. Jarak per, ada detik, ada jam. Nah, itu adalah satuan waktu, atau kita tuliskan W, waktu. Nah, jadi sekarang kita tahu untuk mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Kemarin kalian sudah coba kerjakan ya. Nah, dan kita tuliskan kembali di sini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, sekarang kita misalkan. Misalnya ada sebuah kota ke kota lain, itu jaraknya adalah 10 km, anggap saja ya. Lalu waktu yang ditempuh seseorang untuk menempuh 10 km tadi adalah 5 jam. Nah, berarti kita cari kecepatannya, 10 dibagi 5 adalah 2 km per jam. Nah, kan sama seperti ini ya. Untuk kita dapat 10 jaraknya tadi dibagi 5, ketemulah kecepatannya 2 km per jam. Nah, berarti sekarang kita juga tahu kalau untuk mendapatkan 10 itu juga bisa didapatkan dengan cara 2 kecepatannya tadi dikalikan dengan 5 ini. Nah, atau 10 tadi apanya? Jaraknya. Nah, berarti jika untuk mencari jarak 2 ini atau kecepatan dikalikan dengan 5 itu waktu. Berarti kecepatan dikali waktu, ketemulah jarak. Begitu juga tadi kita untuk mencari 10, 2 dikali 5. Nah, berarti jika untuk mencari 5 ini, 5 berarti 10 dibagi 2. Nah, atau 5 itu tadi melambangkan waktunya ya. Jadi waktu sama dengan 10 tadi apa? Jarak. Jarak dibagi 2. 2-nya tadi adalah kecepatannya. Berarti waktunya sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, inilah dasarnya ya. Jadi rumus dasar untuk kita mempelajari kecepatan, jarak, dan waktu. Ada 3 rumus dasar ini. Nah, jadi ada 3 rumus dasar ini, dan atau untuk lebih mempermudah kalian dalam menghafal, ada sebuah segitiga yang bisa membantu. Nah, jadi
ada segitiga seperti ini, dan yang paling atas adalah J atau jarak. Lalu di bawahnya ada kecepatan dan ada waktu. Nah, gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah seperti ini. Jika kita mencari jarak, berarti kita tutup saja bagian yang jarak ini. Nah, sisanya ada kecepatan dan ada waktu. Nah, karena mereka setara, berarti untuk mencari jarak tinggal K dan W ini atau kecepatan dan waktu ini dikalikan. Seperti itu. Nah, lalu berarti ketemulah rumus yang ini. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, lalu jika kita ingin mencari kecepatannya atau K-nya, kita tutup K-nya, tinggal J dan W-nya atau jarak dan waktu. Karena mereka di atas dan di bawah, berarti itu melambangkan pembagian. Berarti untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Seperti ini. Nah, begitu pula jika kita ingin mencari waktunya, waktu tempuhnya, berarti kita tutup yang W ini, lalu tinggal sisa jarak dan kecepatan, dan mereka juga atas bawah, itu berarti melambangkan pembagian. Berarti untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah segitiga yang akan membantu. Jadi segitiga yang lebih tepat harusnya seperti itu ya. Bisa juga memakai yang di halaman 74, namun akan lebih mudah seperti yang ditunjukkan pada video ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah soal. Pak Adi mengendarai sepeda motor untuk berlibur ke pantai. Ia melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Waktu yang dibutuhkannya untuk sampai ke pantai adalah 2 jam. Nah, yang ditanyakan, berapa jarak rumah Pak Adi ke pantai? Nah, oke, pertama-tama kita tuliskan dulu yang kita ketahui. Oke, diketahui. Apa yang kita ketahui? Yang pertama, Pak Adi menuju ke pantai ya, melaju dengan 40 km per jam. Nah, 40 km per jam itu adalah apanya? Ya, kecepatan. Kita tuliskan dengan K. Kecepatannya adalah 40 km per jam. Oke. Selanjutnya yang kedua yang diketahui apa lagi? Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai adalah 2 jam. Nah, jelas ini adalah waktu. Waktunya 2 jam. Kita tuliskan W, waktu 2 jam. Nah, lalu yang ditanya adalah jarak rumah Pak Ade ke pantai, berarti jarak atau J, tanda tanya. Nah, untuk itu kita lihat kembali, tadi ada segitiga yang tadi ya. Yang atas tadi adalah jarak, lalu ada kecepatan dan waktu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah J, jarak. Nah, yang ini berarti yang dihitung adalah yang 2 di bawah ini. Diapakan kalau setara tadi? Dikalikan. Nah, berarti untuk mengetahui jaraknya, jawabnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, K dikali W. Kecepatannya tadi adalah 40 km per jam, kita tuliskan 40 saja boleh. Lalu W, waktunya adalah 2 jam. Karena ini sudah satu satuan ya,
Ini jam dan ini jam, berarti sudah cocok, berarti tidak perlu kita ubah-ubah, langsung kita masukkan ke rumus. 40 dikali 2 berapa? Ya, 80. 80 apa satuannya? Satuannya tetap yang ini tadi. 80 km. Berarti jaraknya antara rumah Pak Adi ke pantai adalah 80 km. Ya, cukup jauh ya. Seperti itu contoh soal nomor 1. Oke, soal yang selanjutnya. Roni mengendarai sepeda untuk pergi ke rumah temannya. Jarak rumah Roni ke rumah temannya adalah 1,5 km. Waktu yang dibutuhkannya untuk sampai ke rumah temannya adalah 50 menit. Nah, yang ditanyakan, berapa kecepatan Roni mengendarai sepeda dalam meter per menit? Nah, jadi di sana ada jaraknya ya, 1,5 km, ada waktunya 50 menit yang dibutuhkan Roni. Nah, yang ditanyakan kecepatannya, tapi bisa kita lihat ini kilometer, sedangkan yang ditanyakan adalah meter per menit. Nah, berarti kita nanti ubah dulu ini menjadi meter. Oke, kita lanjut ke menjawabnya. Diketahui. Apa yang tadi kita ketahui? Yang pertama ada jaraknya. Jarak rumah Roni ke rumah temannya 1,5 km. Nah, yang ditanyakan tadi dalam meter per menit. Nah, berarti kita ubah 1,5 km ini berapa meter ya? Nah, kita gambar sedikit tangga ukuran kemarin jika lupa ya. Yang pertama kilometer paling atas, lalu bawahnya ada hektometer, dekameter, baru yang bukan yang terakhir ya, di bawahnya lagi barulah meter. Nah, kita cari yang ini. Tadi kita punya kilometer. Nah, turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3. Berarti nanti dikali 1000 ya, nolnya 3. Dikali 1000. Nah, 1,5 dikali 1000. 1,5 dikali 1000. Jadi komanya ke belakang ya. 1, 2, 3. Nah, sampai sini. Caranya seperti ini. Set, set. Nah, jadilah tadi di sini ada komanya kan? Komanya mundur 1, 2, 3. Sampai sini. Lalu ruang-ruang ini kita kasih 0. Nah, 1,5 dikali 1000 hasilnya adalah 1500. 1500 apa tadi? Meter. Yang kedua yang kita ketahui adalah waktunya. Waktunya adalah 50 menit. 50 menit. Sudah sama ya. Yang dicari adalah menit. Lalu ini juga sudah menit, berarti tidak usah kita ubah-ubah. Yang lalu ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan. Titik K tanda tanya. Kecepatannya berapa? Oke. Kita kembali melihat ke segitiga bantuan tadi ya. Nanti lama-lama akan hafal. Kecepatan K-nya. Yang dicari ini berarti nanti yang dihitung adalah dua ini. Jarak dan waktu. Jarak dan waktu ini letaknya atas bawah, berarti ini menandakan pembagian. Jarak nanti dibagi waktu. Berarti jawabnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi kita sudah ubah ada 1500 meter M dibagi waktunya. Kita punya 50 menit. 50 menit. Kita tuliskan menit. Nah, menit. Ya, ada nolnya atas, bawah juga ada nolnya 1. Berarti kita coret 1, 1 sudah habis nolnya yang bawah.
berarti tidak bisa lagi 150 dibagi 5. Ini sama saja, nanti 15 dibagi 5 lalu ditambahkan 01 ini. 15 dibagi 5 berapa? Ya 3. Lalu ditambahkan 01 nya tadi 30 meter per menit. Nah, jadi dalam 1 menit si Roni ini nanti bersepedanya sampai 30 meter ya jaraknya ya, seperti itu. Oke, nah sekarang coba kalian kerjakan ya latihan soal pada halaman 76 dan 77 di buku dengan cara yang sudah diajarkan di video tadi. Oke, selamat mencoba. Semangat. Sekian dari Pak Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.